Oke, wes mari. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Ya, senang banget ya kita akhirnya bisa ketemu langsung kan tatap muka setelah 2 kali pertemuan itu cuma lewat kita aja ya. Gimana nih Kak Tata kabarnya pada Alhamdulillah sih Kak, lagi seneng sih aku sekarang. kenapa tuh? Ya nggak apa-apa kata ya kayak moodku lagi Vibes-nya bagus. happy gitu Bener, ya. bener, bener. Lagi habis dari kegiatan apa atau Enggak sih bangun tidur aja. oh langsung sih oke. Sebelumnya Kak Tata udah pernah nggak konsulin secara langsung kayak gini? Aku tuh nggak pernah, kita kan pernah nganterin yang satu tapi aku nggak ikut masuk. Jadi aku awalnya sama aja sih nggak sama yang online kemarin. Kita akan melanjutkan membahas tentang persoalannya Kak Tata kemarin yang akan coba saya remind lagi ya. Jadi Kak Tata ini ngerasa sering banget ketika Kak Tata lagi down, Kak Tata sendiri kritik-kritik orang lain yang pernah diucapkan Kak Tata terlebih dari orang-orang yang sebenarnya nggak terlalu deket banget sama Kak Tata. Kemarin saya juga sempat ngobrolin tentang pemikirannya Kak Tata itu gimana. Terus apa yang udah Kak Tata dapat dari pertemuan kemarin, yaitu Kak Tata sebenarnya sadar juga nih bahwa Kak Tata tuh terlalu memaksakan diri juga buat selalu memenuhi ekspektasi orang juga. Dan sampai Kak Tata lagi sedih-sedihnya, Kak Tata justru mencari hal-hal lain yang sebenarnya nggak perlu diingat-ingat, tapi Kak Tata bawa lagi buat membuat diri Kak Tata tuh jadi lebih sedih lagi. Dari situ sekarang saya mau mencoba bertanya dulu Kak Tata, apa sih yang menyebabkan Kak Tata itu ketika lagi sedih itu selalu ingatnya tuh omongan jelek orang? Kenapa nggak coba cari hal-hal positif yang mungkin bisa biar nggak sedih lagi? Memang harus ambilnya yang jelek-jeleknya. Kan nggak mungkin, kan pasti Kak Tata pernah juga nggak dipuji-puji orang, kenapa nggak ambil hal yang aja? Iya Kak ya, aku juga baru kepikiran sih kenapa ya aku bangun itu. Karena aku malah beberapa sering ya, aku tuh kalau sedih tuh malah kayak lebih ke nyari film sedih, atau kayak baca cerita sedih, atau kayak ini tadi mikir-mikirin hal yang sedih. Jadi aku makin misalnya kayak terpuruk terus Apa yang buat meluapin emosi ya? ya mungkin tujuan awalnya kayak gitu, kayak aku kayak pengen kalian positif sedih aja gitu. Tapi akhirnya tuh kalau ke akunya sih menurut aku kayak aku jadinya sedih banget ya Pak. Dan kalau mungkin ada kegiatan setelahnya tuh jadi ngerasa kayak kayak nggak enak, lagi bad mood, lagi sedih gitu jadinya ngaruh kok. Aku juga pernah itu bikin aku komunikasi sama orang tuh jadi gak enak. Enak ya. Kadang aku dimarahin kayak kenapa sih kamu harus nyangkut-nyangkutin ke bad moodku nih ke aku kayak ya aku sebenarnya nggak bermaksud tapi kayak ya maaf gitu. Tapi kakak sadar ya kalau sebenarnya tuh lumayan nggak mengenakan juga buat orang yang lagi mencoba. Memang susah ya. Lalu Kak Tata sendiri pernah nggak nyoba hal lain? Ini berarti selain semakin menyedihkan diri itu ada hal lain yang mau dicoba. Biar lupa aja. Ya biasanya gitu sih kalau bangun tuh kadang kayak mulai apa ya tiba-tiba tuh kayak menormalisasikan semua perasaan itu kayak gitu akhirnya kalau bangun itu loh. Jadi salah satu caranya itu tidur gitu ya. Terus yang tadi di awal kayak memikirkan hal-hal baik lainnya pernah dicoba? Kalau menurut Kak Tata itu gimana? ya harusnya bisa tapi aku nggak tahu tuh karena aku belum pernah nyoba juga ya Kak. Tapi kayak aku pengen sih coba memikirkan hal-hal baik. Kadang hal-hal baik tuh kayak apa ya kesusahan gitu. Nggak kelihatan gitu ya. Kayak aku kan pikirin yang buruk-buruknya dulu. Kalau gitu sekarang coba Kak Tata ingat hal-hal baik apa sih yang pernah entah teman Kak Tata bilang Kak Tata atau orang tua Kak Tata bilang itu bisa membuat Kak Tata tuh kayak memberikan api kayak kebahagiaan Ya mungkin kayak momen yang kayak suatu word atau apa gitu kayaknya ya. Atau kayak mereka mungkin nge-highlight tentang sifatku yang gimana gitu yang kayak baik gitu kan kayak ya momen bahagianya pas kayak gitu sih enggak bahagia. Kita seneng ya dengan respon pujian seperti itu. Ya. Jadi
coba kita katakan membayangkan sebuah situasi ya. Jadi situasinya itu Kak Tata lagi sedih banget karena Kak Tata lagi ikut sebuah perlombaan, tapi Kak Tata tuh nggak menang. Padahal itu perlombaannya tuh nggak terlalu yang besar banget atau gengsi banget. Dan ada teman Kak Tata yang nyeletuk kayak, masa lomba gitu aja nggak menang, padahal kemarin yang lomba besar aja menang. Apa yang Kak Tata lakukan dan pikirkan kalau saat ini? Yang pertama aku bakalan jadi kayak ya oke aku sedih. Habis itu kayak aku mungkin bakalan viral atau enggak apa pokoknya aku nggak mau melakukan itu ke orang lain. Aku nggak mau ke orang lain. Terus kayak ya aku sedih tapi aku cuman mikirin ya nggak harus merembet ke kesedihan lain ya baru juga ya terus habis itu mungkin tidur aja biar nggak terlalu ini pernah ini nggak mencoba mencari hal-hal positif lainnya, bukan dari ucapan mereka tapi dari apa yang Kak Tata lakukan. Misalkan ikut lomba aja itu nggak gampang juga kan buat orang lain. Jadi dengan Kak Tata udah berani aja walaupun nggak menang, itu adalah sebuah pencapaian. Pernah nggak Kak Tata mikir kayak, oh aku udah ikut lomba ini udah keren kok, jadi yang depan dia lah. Tadi kan dibaikkan sih. Belum saya jadi salah satu opsi ya, aku usaha mencari hal-hal baik ya. Mungkin kalian kata-kata mungkin kalau lomba juga kata-kata bukan berarti kita menghindari rasa sedih. Nanti hari Jumat boleh jangan terlalu medali dan merembet ke mana-mana. Semangat buat besok weekend gitu ya, buat iya sih Kak baru kepikiran. Nah tadi perjalanan ke sini, Tapi gimana Kak kalau ternyata mungkin iya memang sekarang aja lebih ya. Tapi kadang kalau banget bisa jadi kayak refresh gitu ya. Aku suka kayak aku mikir apa aku harus ingat apa gitu biar kayak Maksudnya ketika hal itu dicap langsung kan iya benar-benar bisa kita coba beda lagi ya. Jadi kamu bilang kalau waktu lagi sedih kamu pikiran sama omongan-omongan yang udah berlalu itu berlalu kamu sendiri hal itu tuh terjadi apakah karena kamu belum sepenuhnya menerima ya omongan itu dari orang lain, jadi kamu kayak selalu kepikiran terus gitu. Tapi itu ya sebenarnya kayaknya ya saya tetap belum bisa nyelesain jadi hal itu ya mungkin benar ya, jadi yang kamu ucapkan, jadi kamu sepenuhnya selesai sama masalah itu terus menyebabkan kamu selalu teringat-ingat lagi hal tersebut ketika kondisi kamu lagi gak baik-baik aja. Tapi sebenarnya ada nggak sih hal yang pengen kamu lakuin kalau misalkan kamu dikasih kebebasan penuh nih, ketika ada orang yang ngomong sesuatu kamu, apa sih sebenarnya pengen kamu lakukan? Kalau tadi kamu cerita kan kamu itu bukan diem aja, atau mungkin kalau konteksnya mereka bercanda kamu masalah gitu. Terus sebenarnya apa sih yang pengen kamu lakukan? sebenarnya aku pengen kayak ya speak up lah gitu kayak sebenarnya aku gak nyaman Kamu pernah coba melakukan tentang teman atau siapa kita ikut sendiri atau nah itu karena mungkin aku sungkan ya itu karena mungkin sungkan karena ya tadi kita nggak sedih itu gitu loh, jadi kayak tahu sungkan buat ngomong orang kayaknya aku rasa kayak ya udahlah gitu ngomong yang semua aja ke aku gitu udah kayaknya sakit mungkin semuanya di kamu, padahal sebenarnya kamu ini sih ngomong ke mereka kayaknya omongannya kurang enak deh gitu ya. Tapi menurut kamu mereka akan lebih merasa kamu bahkan kamu bakal nggak pernah ngomong itu ya aku juga bingung sih ya gimana ya ya tapi aku kayak belum ngomong nggak sih siapa tahu dengan
juga tuh nggak sama sekali, tapi kalau orang-orang lain juga siapa tahu kamu juga bisa selain membantu biar kamu nggak kepikiran sama omongan dia, terus orang juga bilang bantu orang lain, mungkin dia komentari kayak mungkin dia juga nggak sadar ya kalau apa yang dia omongin orang itu tapi sebenarnya bahwa mereka dia nggak bermaksud dengan kamu artinya dia pasti akan kayak itu ya maaf deh, jadi dia nggak akan ngulangi hal yang sama dan kamu nggak akan merasakan apa yang Mbak katakan tadi. Iya sih, itu yang kakak bahas kemarin tuh kayak sama teman juga kan, kalau kan ya mungkin dia nggak sadar sama dia tuh kan. Ya sih, kepikiran dia. Ya kayaknya bener deh kamu ya, kamu ngerasain kayak gitu. Terus kalau yang komentar kamu yang kebanyakan orang yang sama atau macam-macam orang? Ya nggak semacam itu sih ya, ada beberapa aja lah. Berapa ini sering itu atau? Iya, kayak satu orang yang sering. Mungkin hal yang tadi bisa dicoba dulu, tapi ngobrolnya biar kamu nggak merasa kayak stres banget sama orangnya. Selama ini ngobrolnya kan lebih pelan aja, atau kita ternyata dimasukin halus-halus aja biar dia nggak merasa kayak disalahkan. Tapi di sisinya Kita ya ceritanya tuh kayak nggak lengkap gitu loh Kak. jangan langsung kayak aku nggak suka ya kayak gitu, tapi hindari aku karena nanti dia kan pasti kayak merasa apaan sih. Mbak Aiza tadi bilang dia cerita Jadi kalau kayak Dani, dia berarti aku harus terbuka gitu pakai ya sama kayak kita juga gitu ya. orang ini siapa Kamu juga jelaskan kenapa biar dia ngerti. tadi ada hal dasar nih yang Iya sih, Mbak aku Aiza beberapa katakan menit. harusnya Mbak Aiza tadi bilang Oke, jadi dari semua ini apa yang kamu dia mau pikirkan? cerita terbuka itu sama aku Gitu sih, aku akhirnya aku juga kayak ya mungkin kayaknya aku belum selesai sama masalah itu dan akhirnya itu membuat aku selalu kepikiran dan kayak ngerasa makin apa ya makin sedih, makin terpuruk gara-gara kayak masalah yang belum selesai aja aku pikirin lagi gitu. Terus kalau kamu alasan aku pasti ceritain ke dia pernah nggak ada masalah-masalah yang kayak udah legowo gitu aja? Ya pernah sih ada. Secara legowo kan kayak apakah ya lega gitu langsung gitu aja kalau udah hal-hal ada perbedaan antara harapan dan Masalahnya pesan apa ya kak? boleh kayaknya boleh berharap Dia subjek sama waktu pas lagi masalah itu tuh nggak dia cerita ke aku ribet ini gitu loh kak. Jadi kayak Mbak Aiza ke dia ya jadi aku merasa kayak ya udah lah main-main aja gitu. kita apapun Mbak Aiza karena terus dari kita tahu kan kondisinya kan ya apa ucapan dari kata-kata ini tadi itu berpengaruh buruk kata-kata atau ada pengaruh baiknya sebenarnya si kata-kata tadi kayak mungkin kata-kata semacam ya apa aku harus semangat mana saya harus Iya sih ada sih kayak ini kayak aku ngerasa kayak ya mungkin kayaknya aku harus lebih belajar dari ini gitu kan. Tapi ada tapi aku tuh nyikapinnya tuh kayak jadi harapin tadi kan mungkin salah ya kayak akhirnya aku jadiin semangat tapi coba kita sedikit kurang tepat aja yang sedang kita bicarakan itu bukan ekspektasi kayak kata kalau yang ucapan orang tuh pasti kita belajar baiknya tapi itu bisa kita highlight daripada kita fokus ke hal-hal buruk aja yang semakin kalau dia bercerita ke aku merasa sedih atau merasa aku nggak cukup sih kalau tadi juga kan dapat buat dia apa yang harus dilakukan berbanyak juga terus karena nggak tahu sih kalau ternyata ternyata berpikiran yang ngambilnya yang tempat yang tak aku dilakukan karena tahu apa yang harus dilakukan dia tuh dia juga nggak tahu mau coba terus ya bisa ada hal lain lagi nggak yang mau coba tadi sih kak Marda kayak proses lain rasa ya mungkin orang lain mungkin itu juga nggak sadar gitu kan ya kalau aku di posisi dia juga mungkin aku bisa ngelakuin hal itu juga ke orang lain nah apakah Mbak Aiza mengatakan saya ya apa yang udah kata sampaikan semuanya atau dia nggak udah tepat sekali tinggal gimana nanti Kak Tata mengeksekusinya ke depannya Kak Tata udah paham nih kita udah nyampe ke tujuan Kak Tata di awal sesi mungkin kita bisa sudahi dulu ya konseling kita pada malam hari ini. Jadi Kak Tata sendiri ada yang mau disampaikan lagi nggak sih? enggak sih kak aku udah kayak udah mulai banyak yang Mungkin nanti Kak Tata bisa mencoba melakukan apa yang Kak Tata ucapkan tadi. Mungkin kalau Kak Tata butuh bantuan
berantem kita juga bisa berantem bisa WhatsApp itu silakan melanjutkan aktivitas ya. Makasih juga ya Kak udah mau dengerin cerita aku. Berapa menit?